Bab 661. Dia tidak bisa bernafas. Clayton beberapa kali menarik napas dalam dan mencoba memaksa dirinya untuk tenang. Dia bisa berenang dan sekarang tali di kakinya sudah terlepas, tali yang mengikat tangannya juga longgar. Jika kedua pria itu langsung membuang mereka ke sungai, dia masih bisa menyelamatkan diri. Masalahnya adalah adik perempuannya. Clayton selalu mengatakan untuk melindungi adiknya dan sama sekali tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada adiknya. Mendengar suara pintu mobil di depannya terbuka, Clayton langsung menendang tali yang mengikat kakinya yang terlepas ke pojok, lalu pura-pura berbaring tidak sadarkan diri. Karena dia tahu betul bahwa jika pihak lain melihatnya bangun, tali di kakinya memang sudah terlepas, tapi mungkin dia akan dipukuli dengan keras atau dia akan dibunuh sebelum dibuang ke sungai. Berpura-pura pingsan dapat mengurangi kewaspadaan kedua pria itu. Adapun adik Dea, tangan dan kakinya masih terikat. Bahkan jika dia bangun, kedua pria itu tidak boleh melakukan apapun pada adik perempuannya. Clayton berusaha untuk berpikir optimis. Setelah mendengar bahwa pintu minivan telah dibuka, Clayton menjadi waspada. Gadis kecil ini sudah bangun, haruskah kita mencekiknya sebelum kita membuangnya? Salah satu pria bertanya sambil mengerutkan kening. Mendengar hal ini, Clayton panik, tubuhnya langsung gemetar seperti sedang berada di sebuah gua es yang dingin. Dia tidak punya apa-apa untuk melawan dan tidak bisa melawan dua pria besar ini. Anak kecil itu kaki dan tangannya masih terikat, jadi dia tidak bisa naik dari sungai. Langsung saja buang dia ke sungai dan akan tenggelam setelah beberapa saat. Untuk apa repot-repot mencekiknya sampai mati? Pria itu menatap Dea, sepasang matanya yang besar dan indah penuh ketakutan dan air mata, sehingga dia tidak bisa menggunakan tangannya untuk mencekiknya hingga mati. Ketika pria itu mengatakannya, dia membawa Dea dan berjalan keluar dari minivan. Pria satunya melihat bahwa Clayton masih pingsan dan tidak peduli apakah kakinya masih terikat tali dan langsung menggendong Clayton di pundaknya. Kemudian kedua pria itu berdiri di jembatan dan melihat sekeliling, untuk memastikan tidak ada orang atau mobil yang lewat. Pada saat yang sama, mereka melemparkan Clayton dan Dea ke sungai, segera berbalik, berlari kembali ke mobil, menutup pintu dan menginjak gas untuk langsung pergi. Aku tidak menyangka kedua anak itu sangat berharga. Satunya 1 miliar dan dua jadi 2 miliar. Seorang berkata dengan gembira sambil melihat pesan teks bank di ponselnya. Aku dengar bahwa anak-anak di TK itu semuanya adalah anak-anak dari keluarga orang kaya yang terkenal. Wanita itu membayar harga yang sangat mahal untuk kita menyingkirkan anak-anak itu. Kita bisa lihat betapa berharganya anak itu dan seberapa kaya mereka. Ayo kita pergi dari negara ini dulu untuk menghindari masalah, agar kita masih punya nyawa untuk menghabiskan uang ini. Pria yang melemparkan Dea menyarankan dengan hati-hati. Seperti kata pepatah, kekayaan bisa membuat mereka berada dalam bahaya. Uang 2 miliar ini, bahkan jika mereka tidak bekerja, cukup untuk dihabiskan seumur hidup mereka. Clayton menahan napas saat dia terlempar ke sungai dan saat jatuh ke sungai, dia dengan cepat menggunakan giginya untuk melepaskan tali di tangannya. Untungnya, Dea hanya berjarak 2 meter darinya, sungainya juga tidak deras. Tapi karena ini musim dingin, sungainya jadi sangat dingin dan membeku, jadi Clayton berenang dengan sekuat tenaga ke arah Dea. Kondisi Dea sangat buruk, mulutnya ditutup lakban, tidak tahu bagaimana cara menahan napas dan tidak bisa berenang. Hidungnya kemasukan banyak air, ditambah lagi terendam di air sungai yang dingin. Jadi Clayton bergegas ke arah Dea yang sudah pingsan. Pakaian di tubuhnya basah oleh air dan jadi sangat berat. Clayton merobek lakban yang menutup mulut Dea. Karena Dea pingsan, jadi Clayton tidak bisa melepas pakaian ekstra di tubuhnya. Clayton menahan emosinya dan berenang menuju pantai dengan seluruh kekuatannya. Pantainya sudah dekat, tapi kekuatan fisik Clayton sudah hampir habis karena harus berenang sambil membawa Dea. Tiba-tiba, Dea memanggilnya dengan suara manis,
Kak Clayton, kenapa kamu ganteng banget? Kak Clayton, kamu sangat hebat. Memikirkan apa yang Clayton katakan sebelumnya untuk melindungi adik perempuannya, jadi Clayton tidak akan pernah membiarkan adik perempuannya mati. Semua orang sangat mencintai dan menyukai adik perempuannya. Jika sesuatu terjadi pada adik perempuannya, ibu angkat Albert pasti akan sangat sedih. Paman ketiga juga akan sedih dan mereka semua akan sedih. Memikirkan hal ini, Clayton merasakan kekuatannya kembali, menarik napas dalam-dalam dan terus berenang menuju pantai. Seolah 1 abad sudah berlalu, Clayton juga benar-benar kelelahan dan akhirnya menyeret Dea yang pingsan ke pantai. Clayton berbaring di pantai dan menarik napas sebelum berusaha untuk bangun. Saat melihat Dea terbaring pingsan di tanah, wajahnya yang imut dan cantik sepucat kertas putih, membuat hati Clayton sakit. Lalu dia buru-buru mengulurkan tangan ke lubang hidung Dea dan tidak bisa merasakan aliran napas sama sekali. Clayton tercengang selama beberapa detik dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Dea tidak bernafas lagi. Di TK, Tuan Muda Kedua, video CCTV sudah diperbaiki. Hacker KRC International berteriak dengan penuh semangat. Ezra segera bergegas, memutar video CCTV saat jam istirahat makan siang, menatap tajam pada video CCTV yang dipercepat dan bahkan tidak berani mengedipkan matanya. Sekitar setengah jam setelah istirahat makan siang, dia melihat video CCTV ketika Dea menarik Clayton keluar dari kelas dan berjalan dengan gembira ke taman belakang. Di taman belakang, seorang tukang kebun laki-laki berusia 30 atau 40 tahun sedang memotong bunga dan tanaman di kebun belakang. Lalu sebuah becak diparkir di sebelahnya, dengan sebuah permen lollipop yang ditaruh dalam plastik makanan transparan di pegangan sepeda roda 3 itu. Karena peralatan CCTV TK itu tidak bersuara, setelah melihat Dea yang menunjuk ke arah permen lollipop dan tidak tahu apa yang dia katakan, tukang kebun itu menjawab beberapa kata lagi dan akhirnya memberikan permen lollipop kepada Dea. Dea dengan senang hati mengambil permen lollipop itu, memberinya pada Clayton sebelum memakannya sendiri. Kedua anak kecil itu memakan permen lollipop dan berjongkok untuk melihat tukang kebun memotong tanaman dan bunga. Dalam beberapa menit, Dea pingsan dan Clayton mencoba berteriak memanggil seseorang tapi tukang kebun itu menutup mulutnya dan ia pun langsung pingsan. Karena saat itu adalah jam istirahat makan siang jadi tidak ada banyak orang di TK. Akhirnya, tukang kebun itu berhasil menaruh Dea dan Clayton yang pingsan di atas becak itu, menutupinya dengan pohon sudah dipangkas, lalu menaruh bunga dan daun di atasnya dan meninggalkan TK sambil membawa becak itu. Saat itu, ponsel Ezra berdering, dia dengan cepat menjawabnya, katakan, "Tuan Muda Kedua, kami mencari di beberapa jalan yang dekat dengan TK dan menemukan ada becak yang mencurigakan. Kami menyelidiki dan menemukan bahwa becak itu akhirnya masuk ke gang yang tidak ada CCTV. Tidak lama kemudian, sebuah minivan keluar dari gang. Orang-orang kami yang bergegas ke gang yang ada becak itu, menemukan jam tangan anak milik Tuan Muda Clayton. Orang di sana melaporkan dengan cepat. Setelah mengetahui bahwa video CCTV TK telah dihapus, Ezra memerintahkan beberapa detektif untuk mencari tahu video CCTV di sekitarnya. Lanjutkan. Telapak tangan Ezra mengepal, mengambil napas dalam-dalam, menahan rasa takut dan kecemasan di dalam hatinya. Bab 662. Akan kukirim ke neraka. Sementara orang-orang kami bergegas ke gang, kami menyalakan GPS untuk memantau lalu mengirim orang untuk melacak minivan. Kemampuan anti lacak minivan itu cukup bagus. Minivannya terus berjalan ke tempat-tempat terpencil dan akhirnya menghilang dalam jangkauan pemantauan GPS. Orang yang kami kirim untuk melacak minivan itu belum memberi informasi yang berguna. Orang itu memberitahu Ezra secara rinci apa yang dia temukan dalam satu tarikan napas. Ezra hendak mengatakan sesuatu yang lain, ketika dia melihat ada telepon masuk dan berkata, "Terus selidiki." Dia menutup telepon dan segera menjawab nomor yang tidak dikenalnya. "Siapa?" tanyanya dengan nada dingin.
Tuan Muda Kedua. Aku adalah manajer umum kedai teh XX. Apakah kamu punya waktu untuk datang? Ini tentang Nyonya Muda Kedua, dan mungkin aku tidak bisa menjelaskannya di telepon. Di sisi lain telepon, manajer umum kedai teh itu terdengar sedikit gugup dan ketakutan. Ketika Ezra mendengar tentang istrinya, dia terkejut. Aku akan segera pergi. Menaruh ponselnya, Ezra dengan serius memberitahu Judith, yang menjadi kepala tim investigasi untuk memperingatkan beberapa tindakan pencegahan dan langsung pergi. Kedai teh tidak terlalu jauh dari TK, hanya perlu berkendara sekitar 10 menit untuk sampai ke sana. Ezra berjalan masuk ke kedai teh, dengan ekspresi menakutkan dan tatapan membunuh, berkata dengan dingin, hilangnya istriku ada hubungannya dengan kedai tehmu. Hilang? Tidak. Tidak, Tuan Muda Kedua, kamu salah paham. Manajer umum kedai teh itu menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru melambaikan tangannya, menjelaskan dengan jujur. Sore hari, Nyonya Muda Kedua datang ke kedai kami dan minum teh. Ketika tagihannya dibayar, Nyonya Muda Kedua bertanya untuk pinjam ponsel staf kami, lalu mengikuti staf kami dan setelah itu kami menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Nyonya Muda Kedua. Saat melihat tatapan Ezra yang mengerikan, manajer umum kedai teh itu hampir pipis di celana karena ketakutan dan bahkan tidak berani bernapas. Ia lanjut menjelaskan, kemudian staf kami dengar bahwa Nyonya Muda Kedua sepertinya menelepon dokter, bilang bahwa dia telah salah makan juga mengatakan bahwa dia akan pergi menemui dokter. Kemudian mengubah kata-katanya dan bilang bahwa dia tidak bawa kartu identitas dan minta dokter itu untuk menjemputnya. Setelah Nyonya Muda Kedua menutup telepon, dia mengembalikan ponsel ke staf, memberi staf itu sejumlah uang tunai dengan tergesa-gesa dan pergi. Lalu, Ezra tidak sabar mendengar kelanjutannya. Dia tahu bahwa dokter yang dikatakan manajer umum itu mengacu pada Kevin, karena pengucapan kedua nama itu sangat mirip. Staf mendengar Nyonya Muda Kedua berkata dia sudah salah makan di kedai kami, jadi dia segera berlari untuk memberitahuku. Aku melihat afternoon tea yang dipesan Nyonya Muda Kedua dan menginterogasi chef di dapur belakang. Setelah memeriksa di dapur, aku tidak menemukan ada keanehan. Manajer umum kedai teh itu berkata, keringat dingin di dahinya semakin banyak. Memikirkan apa yang akan dia katakan nanti, sejenak dia ragu. Tapi karena dipelototi Ezra jadi ia segera mengatakan semuanya. Kemudian aku melihat video CCTV kedai teh dan menemukan bahwa Nona Tias Libra juga datang ke kedai teh sore ini. Dia juga menyentuh cangkir minuman Nyonya Muda Kedua, dengan pose ini mengambil minuman itu dan menciumnya. Akhirnya, dia memesan minuman yang sama dengan Nyonya Muda Kedua. Kata manajer umum kedai teh, mengambil cangkir untuk memeragakannya. Aku hanya menebak bahwa mungkin ini adalah perbuatan Nona Tias, mungkin untuk menutupi apa yang dia masukkan ke dalam minuman. Staf itu mendengar Nyonya Muda Kedua bicara di telepon dengan dokter dan bilang bahwa dia salah makan. Setelah Nyonya Muda Kedua pergi, kami tidak berani membuang sisa afternoon tea dan menaruhnya di kantorku. Setelah memeriksa video CCTV, aku juga mencicipi sisa minuman dan ternyata rasanya agak aneh. Manajer umum kedai teh berpikir bahwa dia juga dengar gosip dari para selebritas dan wanita bangsawan datang untuk minum afternoon tea, bilang bahwa Nona Tias cemburu pada Nyonya Muda Kedua dari keluarga Okto karena pernikahannya harmonis atau semacamnya dan meskipun mereka sepupu, tapi hubungan mereka tidak terlalu baik. Dan dia yakin bahwa Nona Tias yang memasukkan sesuatu ke dalam minuman ketika dia menyentuh minuman itu. Meskipun Nyonya Muda Kedua sedang makan dan minum afternoon tea di kedai mereka, tetapi sebenarnya Nona Tias lah pelakunya. Dia berinisiatif mengaku pada keluarga Okto, agar kedai teh mereka bebas dari tuduhan. Itu lebih baik daripada keluarga Okto mendatanginya di masa depan. Tias, tangan Ezra mengepal keras dan aura pembunuh yang kuat dan menakutkan terpancar dari tubuhnya. Bawa sisa afternoon tea Nyonya Muda Kedua untukku. Ya Tuan Muda Kedua, tunggu sebentar.
manajer umum kedai teh berbalik dan berjalan cepat ke kantor. Beberapa saat kemudian, dia berjalan kembali dengan membawa piring cangkir. Tuan muda kedua, aku juga menyalin video CCTV hari ini di USB flash drive ini. Meskipun nyonya muda kedua minum afternoon tea di kafe kami, tapi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kami. Aku harap kamu bisa melihatnya dengan jelas, tidak ada hubungannya. Restoran yang berkualitas tidak akan membiarkan pelanggan lain menyentuh makanan milik pelanggan lain. Ezra menatapnya dengan tatapan membunuh. Lain kali aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Setelah berbicara, dia meninggalkan kedai teh itu dengan 2 atau 3 pria berpakaian hitam yang mengikutinya. Di rumah keluarga Libra, orang-orang dari keluarga Libra sedang makan malam. Master, tuan muda kedua ada di sini. Tepat setelah kepala pelayan melapor dengan hormat kepada Master, sosok Ezra yang tinggi dan menakutkan muncul di ruang makan. Di belakangnya, ada lebih dari selusin pria berpakaian hitam. Tias, yang sedang makan malam, tangannya bergetar dan sumpit yang dipegangnya jatuh di atas meja makan. Ezra memegang cambuk besi yang digulung di tangannya dan duri tajam pada cambuk itu memancarkan sinar yang menakutkan. Saat tetua Libra melihatnya memancarkan aura membunuh, ia sedikit takut. Ezra, kenapa? Tanyanya. Terlihat Ezra menggerakkan tangannya dan beberapa suara, prang, terdengar. Hidangan lezat di atas meja makan langsung jadi berantakan dan piring pecah berkeping-keping. Dan Tias sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa meter. Ezra tidak mengatakan sepatah kata pun dan dengan cepat mendekati Tias. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Tias sangat ketakutan sehingga tubuhnya jadi dingin. Jantungnya berdetak kencang karena gugup dan takut dan dia terus mundur. Apa yang aku lakukan? Karena kamu sudah bosan hidup, jadi aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Ezra menggertakkan giginya dan mengeluarkan kata-kata yang menakutkan dengan dingin. Tias terus mundur ketika melihat cambuk yang ada di tangannya berayun ke tanah. Jantungnya hampir berhenti karena ketakutan. Lalu diikuti oleh suara pop ketika Tias melihat karpet yang mahal itu langsung terbelah. Dia bergidik ketika memikirkan jika cambuk besi itu mengenainya. Ezra, beritahu kakek dulu apa yang terjadi. Tetua Libra belum pernah melihat sisi Ezra yang begitu menakutkan dan bertanya dengan gemetar. Ezra tidak menjawab perkataan Tetua Libra, tetapi menatap orang-orangnya dan selusin pengawal segera memegangi Tetua Libra. Fajar dan Byron, kamu tanya padaku ada apa? Kenapa kamu tidak tanya apa yang dilakukan cucu perempuanmu yang balek ini pada Kina? Ezra bahkan balas menatap Tetua Libra dengan tatapan membunuh, seolah dia tidak sabar untuk membunuh semua orang keluarga Libra yang hadir.